Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Dr. Profesor Dr. Amir Syah Tambunan. Ini Sekretaris Jenderal Pusat MUI. MUI itu singkatan Majelis Ulama Indonesia. Jadi dan ini baru diundang ke UMLA. UMLA itu Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dan baru kali ini beliau ini datang ke Lamongan baru kali ini. Karena aslinya dari Sumatera Utara. Dan pernah bertahun-tahun menjadi Ketua IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah Pusat. Nah, kemudian sekarang menjadi Sekretaris Jenderal. Sekretaris itu ada sekretaris kecil, ada sekretaris besar. Sekretaris besar itu jenderal. General Secretary. Sekretir al generali. Nah, ini sekedar memperkenalkan, ini tadi sudah kita perkenalkan secara garis besar. Ini Pak Amir Syah. Ini pondok ini namanya Pondok Pesantren Al-Islah, bertempat di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Lamongan. Berdiri tahun 1986. Yang mendirikan sekarang duduk di samping Bapak. Yang memulai yang memulai merintis. Mulai dari mulai dari nol. Jadi saya memulai pesantren ini mulai dari tidak ada satu genteng pun, tidak ada satu nafas manusia pun. Yang banyak itu nafas-nafas ketek-ketek, itu yang banyak. Kera-kera itu dulu banyak sekali. Sekarang kadang-kadang masih ada juga kera-kera itu. Nah, dimulai dari 10 santri, dari gubuk, dari kayu. Jadi tidak tekel seperti ini, awal 10 santri. Nah, diantara awal yang santri yang pertama mondok di sini itu, sekarang ada diantaranya yang menjadi Ketua PKS Sumatera Selatan, asli dari sini. Kemudian kembar, kemudian menjadi anggota DPRD sana. Yang satunya lagi menjadi rektor, yang kembarannya menjadi rektor di Pondok Pesantren Mamba Ululum atau mana itu, Pak Tolaat di Palembang. Nah, itu yang pertama. Nah, ini kita mulai dari nol. SMP Muhammadiyah pertama, karena beliau ini juga Muhammadiyah, juga saya terang-terangan ya, SMP-nya Muhammadiyah, tapi ya, aliyahnya tidak nama Muhammadiyah, aliyah Al-Islah. Nah, SMP Muhammadiyah ini saya pernah tanya pada Pak Din Samsudin. Pak Din Samsudin itu sudah kesini 3 kali itu, karena dia adik kelas saya di Gontor itu, Pak Din Samsudin. Saya tanya, apa betul Pak Din, SMP Muhammadiyah 12 ini terbesar se-Indonesia di antara sekolah SMP Muhammadiyah? Betul Pak, ini paling besar se-Indonesia. Nah, itu jumlahnya rombelnya SMP ini 33 kelas. Jadi kelas 7 11 kelas, kelas 8 11 kelas, kelas 9 juga 11 kelas. Nah, putra putri. Mereka dari mana ini? Mereka dari mana-mana. Ada yang
dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari NTT, ada yang dari Kalimantan. Nah ini kemudian kita mulai karena saya ingin mengikuti seperti Gontor. Gontor itu kenapa banyak santri-santrinya, alumni-alumni yang berhasil. Saya ingin mencoba mengikuti sistem Gontor, meskipun tidak bisa. Kalau Gontor KMI, Kuliatul Mu'allimin Islamiyah, tanpa ijazah negeri. Kalau sini karena sudah terlanjur ada SMP dan kemudian ada aliyah, kita ingin mengikuti apa sebenarnya yang menjadikan Gontor itu berhasil. Yang menjadikan Gontor berhasil itu ada 6. Satu, karena ada asrama yang berdisiplin. Nah ini anak-anak ini kita disiplin di asrama. Kemudian yang kedua, pengetahuan umum dan pengetahuan agama cukup seimbang. Kemampuan anak-anak di sini, baik yang di SMP maupun yang di aliyah, pengetahuan agama dan pengetahuan umum cukup. Yang ketiga, aktif bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi anak-anak sini ini ngomongnya setiap hari pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Pengumuman itu juga kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, ada disiplin yang ketat di segala bidang. Disiplin berpakaian, disiplin keluar masuk, disiplin kapan tidur, kapan bangun, disiplin sholat berjamaah, seperti ini. Terus disiplin ngaji setelah maghrib. Kemudian yang kelima, ada ekstrakurikuler sebagai aktivitas untuk latihan bermasyarakat dan latihan kepemimpinan. Kemudian yang keenam, ada uswah dari pimpinan pondok, uswah hasanah dari pimpinan pondok. Nah ini saya coba saya terapkan mulai dari 86, mulai dari 10 santri, tahun kedua 15, tahun ketiga 30, tahun keempat 60, 100, 10 tahun sudah 500 jumlahnya dan seterusnya. Dan sekarang sudah 38 tahun, jumlah santrinya seluruhnya putra putri 2000 lebih. Nah, ini jadi Pak Amir Syah, mohon ini anak-anak generasi muda kita, ini mohon diberi arahan. Ini juga tidak main-main. Ini sering saya sampaikan pada anak-anak, utlubil ilma, al ilmu illa bisitatin saumbika antafsil ya bibayanin. Nah, itu ini juga begitu. Ini menurut ada catatan ini yang di Google atau di mana itu itu Pak Amir Syah ini dulu juga ingin sekali, ingin izin kepada bapak ibunya, Pak, Ibu, saya ingin belajar di Sumatera Utara, di Aceh atau di Sumatera. Pak, di kota sana. Kata ibunya, enggak punya sangu gitu ya. Enggak, oh gimana, enggak punya sangu. Tapi kemauannya sangat kuat sekali. Sehingga akhirnya bisa belajar, kemudian melanjutkan ke UIN Jakarta, IAIN Jakarta, dan sampai selesai doktor. Nah, silahkan memberikan motivasi, pencerahan kepada anak-anak pondok santri-santri pondok pesantren Al-Islah. Nah ini jadi, dan sudah ada perguruan tingginya namanya STIKSI, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains, dan rektornya Ustadz Pit Haidir, rektornya. Nah itu karena istrinya Ustadz Pit itu adiknya istri saya, jadi sama-sama from Pekalongan, min Pekalongan. Nah Pekalongan itu, nah itu tempat Bu Mutmainah sama Bu Umi Marwati. Nah Ustadz Pit itu asalnya Jember sana, sekarang di sini, dan juga aktif juga menjadi dosen juga di Universitas Negeri Surabaya di S3-nya. Nah ini mohon Pak Amir Syah Tambunan. Nah, ini Tambunan. Kalau Tambun itu artinya gemuk, Tambun. Kalau Tambunan gemuk-gemukan, enggak gemuk betul. Ya.
Ya ini Bapak Amir Syah gemuk-gemukan. Silakan. Ya, silakan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kiai, ini baru pertama kali ketemu ini. Dawam Soleh namanya. Kiai Dawam Soleh. Teman saya ada namanya, jadi ingat Profesor Dr. Dawam Raharjo. Tapi beliau sudah meninggal. Dan ini Kiai Dawam Soleh, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, bisa membersamai kita di Pondok Pesantren Al-Islah. Sudah 38 tahun. Dari nol ternyata kalau kita mau bisa. Dan kalau kita punya semangat, insya Allah bisa berhasil. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan memperoleh hasil. Kiai Dawam, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah. Saya hari ini seperti mimpi. Kok tiba-tiba bisa sampai di pesantren ini. Seperti saya mimpi apa gitu. Saking saya pengen melihat seperti apa ini pesantren Al-Islah. Jadi mimpi saya itu jadi kenyataan. Alhamdulillah ini sebuah kesyukuran yang saya kalau keliling daerah, acara MUI, acara Muhammadiyah, acara apa saja, saya memang berusaha untuk istilahnya rauh ya kalau ke pesantren-pesantren. Kenapa? Karena saya dulu memang tidak mondok di pesantren, tetapi sekolah di SLTP, LCTA Muhammadiyah sampai ke S1 IAIN, S2 IAIN, S3 IAIN. Tinggalnya dulu di masjid. Gitu Kiai. Jadi kalau ada masjid seperti ini, ya saya tinggal di apa ini namanya, marbot kayak apa ini? Di situ saya tinggal. Tukang azan dan tukang bersihin kamar mandi. Saya perlu sampaikan pengalaman ini sebagai tahanun binikmat ya. Untuk apa? Untuk memotivasi adik-adik para santri ya, kalau kita mau kita bisa. Kalau kita sungguh-sungguh kita dapat. Nah, oleh karena itu kesempatan belajar semacam ini adik-adik sekalian, para santri, ini enggak bisa diulang. Andaikan saya bisa diulang seperti ini Kiai, saya pengen lagi belajar seperti adik-adik. Tapi enggak bisa lagi. Hidup kita ini bagaikan jarum jam yang terus berputar, enggak bisa mundur. Nah, karena itu harus digunakan kesempatan belajar sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bekal hidup. Adik-adik sekarang usianya rata-rata ini ada yang 13, 14, 15 ya. Nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian baru terasa bahwa belajar itu amat sangat berharga nilainya. Mungkin adik-adik sekarang merasa, wah ini biasa-biasa aja. Tapi ingat adik-adik sekalian, ya seperti Kiai Dawam tadi, bahwa beliau ya dari Gontor, dan Gontor itu terkenal. Ada ikatan keluarga Gontor yang sampai sekarang sudah mendunia. Jadi bukan hanya Indonesia, di situ ada Pak Din, di situ ada Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR, di situ ada yang lebih senior lagi,
ada Kiai Muhyiddin Junaidi, itu semua alumni-alumni Gontor. Andaikan saya bisa muda seperti adik-adik, saya masih pengen kuliah, sekolah atau di mondok, tapi nggak bisa lagi. Karena memang itu sunnatullah, waktu terus bergulir. Nah adik-adik sekalian, dalam kesempatan yang berharga ini, saya ingin menitipkan 2 pesan aja, supaya gampang diingat. 2 pesan, gampang diingat, gampang dicatat, gampang diimplementasikan. Pertama, karena pondok pesantren Al-Islah ini ada di desa Sendang, Kabupaten Lamongan, maka kita MUI punya satu program namanya membentuk desa santri melalui pondok-pondok pesantren yang punya basis yang amat sangat kuat, ilmu yang dipelajari di santri. Nah, kenapa kita MUI punya keinginan buat desa santri? Karena pertama, tradisi nyantri itu hanya ada di didik lewat pondok pesantren. Dan tradisi santri itu belajarnya tekun, hidupnya sederhana, ya, dan suasananya rukun, damai, sejuk seperti yang adik-adik lihat sekarang ini. Suasana santri seperti ini, ya, kalau dibandingkan dengan suasana lain, itu nggak bisa kita nikmati hidup yang rukun, aman, damai, belajar seperti ini. Nggak bisa dinikmati seperti kita sekolah di sekolah umum, ya, atau kita mau sekolah ke yang lebih keren misalnya, kita mau sekolah ke Australia, ke Amerika, nggak bisa adik-adik menikmati seperti ini. Kenapa? Karena ini tradisi santri. Tradisi santri itu ada kiainya yang terus mendampingin, ada bacaan kitab kuningnya, ada sistemnya yang harus bahkan wajib dipatuhin, dan berikutnya jangan lupa di pondok pesantren itu ada tradisi, ya, yang amat sangat hormat kepada orang tua. Itu penting. Nah, kalau sekarang ada anak-anak, ya, sudah kurang rasa hormatnya kepada orang tua karena sehari-hari dia nonton di HP, apa itu namanya sekarang itu, TikTok apa itu ya, pokoknya semacam itulah, ya, maka ya, tradisi, ya, untuk hormat kepada orang tua udah kurang, hormat kepada kiai udah kurang. Kenapa? Karena dia ikut apa yang dia lihat di medsos itu. Ingat adik sekalian, saya yakin di pesantren Al-Islah ini anak-anak nggak dibebaskan lihat HP, betul Pak? Ini penting ini. Kenapa? Karena kalau udah kecanduan handphone, ya, itu otaknya rusak. Jadi adik harus bersyukur. Harus bersyukur, belajar dan tidak boleh jenuh belajar. Supaya belajarnya tidak jenuh, maka perlu ada yang disebut dengan metode belajar yang menyenangkan. Metode belajar yang menggembirakan. Metode belajar yang mengasyikkan. Nah, itu dalam ilmu pesantren ada yang disebut dengan at-thariqah ahammu minal maddah. Cara, metode itu penting. Jadi misalnya adik-adik ada mau hafalan, targetnya berapa juz. Itu ada caranya. Supaya adik-adik jangan jenuh. Cuma kalau baca sendiri, ngapal sendiri, itu cepat jenuh. Maka dia punya kelompok 1, 2, 3 orang. Satu membaca, satu menyimak, ya kan? Dan satu lagi untuk membetulkan
ya, makhraj dan seterusnya. Jadi tahsinnya itu tahsin yang mampu membimbing adik-adik untuk bisa membaca dengan baik. Ada orang ngeluh sama saya begini, Ustadz, kok anak saya sudah hafal 5 juz, 10 juz, bahkan 20 juz, ya. Bahkan saya teringat apa kata Wardiman dulu. Wardiman kalau berkunjung ke pesantren begini dia tanya, anak-anak udah hafal berapa juz? Anak-anak ada yang jawab, saya sudah hafal 30 juz. Berapa juz lagi? Nah, bingung kan? Kalau ditanya berapa juz lagi? Coba, kenapa Wardiman tanya sudah berapa juz? Lalu dijawab anak-anak 30 juz. Terus kemudian ditanya lagi, berapa juz lagi yang belum hafal? Nah, kan begitu. Karena dia nggak tahu Quran itu berapa juz. Itu maksudnya. Seorang menteri pendidikan waktu itu namanya Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro. Nah, sangkin apa? Sangkin jauhnya dari dunia santri. Seorang menteri nggak tahu Quran berapa juz. Bayangkan itu. Karena dia lama sekolah di Jerman. Dia angkatan Habibie ketika itu. Nah, karena itu adik-adik sekalian, tradisi nyantri itu tradisi yang harus kita perkuat. Supaya apa? Supaya ilmu agamanya kuat. Supaya apa? Supaya rasa hormatnya kepada orang tua itu kuat. Dan supaya akhlak dan budi pekertinya juga kuat. Belakangan ini saya betul-betul prihatin. Kenapa saya prihatin? Kalau baca media ada di Agam Canduang, ya, guru-gurunya melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nauzubillah min dzalik. Saya baca lagi di media di Brebes gitu juga. Ada kekerasan, pelecehan seksual terjadi. Nauzubillah min dzalik. Tsumma nauzubillah min dzalik. Ya, dan ini di blow up terus oleh media. Sementara dari pihak non, katakanlah pendeta, ya, dan pihak agama-agama lain itu sebenarnya juga melakukan praktek yang lebih parah, tapi nggak pernah diekspos di media. Nah, ini prihatin kita. Jadi kita ini umat ini terus dipojokin, terus disudutkan, terus diperlakukan tidak adil oleh awak media. Nah, kita Majelis Ulama Indonesia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merawat pondok pesantren santri kita supaya apa? Supaya menjadi desa santri yang tunduk dan patuh atas perintah kehidupan beragama. Itu satu. Yang kedua, kalaupun terjadi praktek-praktek yang dianggap menyimpang tadi, seperti pernah terjadi di Jawa Timur, sampai masuk di media yang luar biasa itu. Ya. Nah, kita MUI punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan perbaikan. Kata Allah dalam Quran, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiku illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Quran surat Hud ayat 88. Kami tidak bermaksud kecuali hanya untuk melakukan perbaikan. Perbaikan. Jadi pas ini nama pesantrennya Al-Islah. Terus kita perbaiki. Mari terus kita perbaiki. Mari terus kita perbaiki. Mari terus kita tingkatkan. Jadi perbaikan untuk meningkatkan. Supaya apa? Supaya tamatan-tamatan atau lulusan santri dari Al-Islah Lamongan ini, baik tingkat SLTP maupun SLTA, bisa bersaing sampai ke Mesir. Kita punya cita-cita, saya baru berkunjung ke Mesir, ya, mengawal bantuan kemanusiaan bagi saudara kita di Gaza dan Mesir.
Bayangkan saya ketemu dengan Duta Besar Indonesia, Lutfi Raud, di kedutaan. Saya bilang begini, Pak Duta Besar, saya pengen ke Mesir ini langsung mengantar bantuan Indonesia sampai ke Rafah. Kata Pak Duta Besar, saya aja sebagai Duta Besar tidak kurang dari 5-6 kali checkpoint baru sampai ke pintu gerbang Rafah. Apa yang terbayang bagi kita, adik-adik sekalian? Itu masih daerah kekuasaan Mesir, sudah dilakukan checkpoint sedemikian. Apalagi masuk ke Gaza. Begitu amat sulitnya. Dan kita terkejut betul, Ismail Haniyeh yang baru saja ditembak, dibunuh oleh antek-anteknya kaum Zionis Israel di Iran pula itu. Kemarin saya khutbah Jumat sebelum ke Lamongan, saya dan MUI menyuruhkan terus kita melakukan sholat gaib. Sekaligus juga kunut nazilah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah beri kekuatan untuk kemerdekaan saudara kita. Saya menjelaskan ini adik-adik sekalian. Untuk apa? Untuk kita merasa bersyukur bahwa Indonesia negara aman, damai, belajarnya enak, belajarnya tekun. Coba bayangkan bagaimana mereka belajar sekarang. Jangankan belajar, makan sehari-hari susah. Majelis Ulama Indonesia juga menampung anak-anak mahasiswa dari Afghanistan untuk mendidik perdamaian melalui Indonesia. Waktu Pak JK masih wapres waktu itu. Ada 79 orang. Saya melihat anak-anak belajar itu susahnya bukan main. Susah disiplin, susah mandinya susah. Suruh mandi, susah mandi. Bayangkan, mandi aja susah. Karena di sana jarang mandi, susah air. Ya, itu peristiwa sebelum COVID terjadi tahun 2019. Jadi adik sekalian, belajar di daerah konflik itu tidak mudah. Kita belajar di daerah yang aman damai seperti Indonesia, itu amat sangat menyenangkan. Tinggal apakah kita nanti sebagai santri, akankah mampu meningkatkan prestasi kita sebagai santri, itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Adik-adik mau di sekolah manapun, mau sekolah ke Amerika, mau sekolah ke Jerman, mau sekolah ke Mesir, itu tergantung kepada motivasi diri kita masing-masing. Maka dari sekarang adik-adik tekatkan niatnya, perkuat niatnya. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter yang menguasai ilmu keislaman, itu bagus. Saya ingin sebagai seorang bercita-cita ingin jadi insinyur yang tetap menguasai memelihara hafalan Quran. Minimal juz 30. Bukan 30 juz ya gitu ya. Minimal juz 30. Itu bagus. Saya punya cita-cita menjadi seorang polisi, TNI, juga ingin menjaga hafalan. Itu cita-cita yang amat sangat mulia. Kenapa? Karena lewat cita-cita itu kita memelihara ya tradisi beragama yang baik. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, bagaimana kita mewujudkan desa santri. Di mana desa santri itu desa yang di situ ada pondok pesantren yang bisa menjadi miniatur kemajuan masyarakat. Bisa menjadi miniatur kehidupan ekonomi masyarakat. Bisa menjadi miniatur ya ketaatan beragama, yang ketaatan beragama terpelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi ekosistem ekonomi keuangannya juga bisa terpelihara dengan baik. Seperti di Gontor itu, Kiai, itu ekonominya sudah sedemikian besar ya, lewat koperasi. Saya kira di sini juga begitu. Ini salah satu ekosistem ekonomi
keuangan syariah yang ingin kita perkuat. Nah, yang kedua, selain cita-cita ingin kita menjadi desa santri, yaitu dengan memperkuat pondok pesantren. Mohon maaf ini waktunya tolong saya diingatkan. 6 menit. 6 menit lagi, alhamdulillah. Poin yang kedua, adik-adik sekalian, ya. Kemajuan Islam itu lahir dan tumbuh dari dunia pendidikan, terutama pondok pesantren. Kenapa? Karena tradisi nyantri tadi, tradisi untuk mengembangkan ilmu. Nah, karena itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam yang melahirkan tokoh-tokoh, adik-adik mungkin baca dalam sejarah ya, baca misalnya ahli sejarah yang kita kenal dengan Ibnu Khaldun yang menulis buku tentang Muqaddimah, melahirkan tokoh-tokoh filsafat seperti Ibnu Rus, tokoh dalam dunia kedokteran seperti misalnya Ibnu Sina, tokoh-tokoh lain misalnya dalam bidang ilmu matematika, sains dan sebagainya. Itu lahir dari dunia Islam. Ketika lahir dari dunia Islam, di saat itu dunia barat mengalami kemunduran. Kenapa dunia barat mengalami kemunduran? Karena doktrin gereja yang memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Yang kita kenal dengan lahirnya sekularisasi. Upaya untuk memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Atau yang kita kenal dengan sekularisme, yaitu paham yang mengatakan gak ada hubungan agama dengan urusan dunia. Tapi Islam tampil, Islam mengajarkan, Islam menekankan, kata Allah di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasyada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kejar oleh kamu kebahagiaan di apa adik-adik? Di mana? Yang Allah perintahkan kejar kebahagiaan di wabtaghi fima ataqal darul akhirah. Kejar oleh kamu kebahagiaan di akhirat. Kenapa Allah memerintahkan kejar kebahagiaan di akhirat? Karena dengan mengejar kebahagiaan akhirat, otomatis dapat dunianya. Karena itu kata Allah, ya, wala tabghil wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kebahagiaan dunia. Tapi kalau kita ngejar kebahagiaan berlomba-lomba nyari dunia, itu akhiratnya akan lupa. Nah, karena itu kewajiban adik-adik belajar itu mengejar kebahagiaan akhirat untuk tidak melupakan dunia. Kenapa? Karena dunia itu jembatan untuk akhirat. Dunia itu jembatan untuk akhirat. Jadi tadi betul kata Kiai bahwa kalau kita bersungguh-sungguh membangun dunia pendidikan, dapat dua-dua. Akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Jadi adik-adik jangan merasa ya selama mengikuti pendidikan ini kapan hidup saya mau berubah, kapan nasib saya mau berubah. Justru dengan ikut di dunia pendidikan 5 tahun, 6 tahun, katakanlah SLTP 3 tahun, tamat SLTA, sambung SLTA 3 tahun jadi 6 tahun, itu enggak terasa. Itu waktu yang sekejap. Nanti enggak terasa sudah selesai SLTP, enggak terasa sudah selesai SLTA. Itu enggak terasa waktunya. Akan dijalani hidup seperti ini apa? Untuk menjadi bekal. Bekal di mana? Bekal di akhirat. Melalui apa? Melalui jalannya dunia. I'mali dunyaka ka'annaka
ta'isu abada wa i'malil akhirata katamutu ghadan. Jadi kita ini harus terus belajar mengejar apa yang dikatakan Allah tadi dalam Al-Qur'an ya. Kejar oleh kamu akhirat, jangan lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Teruslah berbuat baik. Berbuat baik terus, berbuat baik terus, berbuat baik terus. Kalau ada yang enggak baik, perbaiki, lakukan islah dan islah terus. Mastata'tu, sepanjang kita masih punya kemampuan. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepada Allah kita bertawakal, supaya kita menyerah diri kepada Allah. Alhamdulillah, tepat waktu kita sudah masuk waktu sholat isya. Mari kita akhiri ya, katakanlah ini kultum ya. Kultum itu mestinya kuliah 7 menit, tapi ini kuliah terserah antum. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi bagi adik-adik, juga bagi saya dan bagi kita semua untuk mengembangkan dunia pendidikan yang lebih baik. Sekali lagi, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan yang barokah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi lidzalikal karimi azimi sultanik. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Sekjen MUI Pusat yang kesini memberikan wejangan-wejangan irsyadat tausiah kepada anak-anak sekalian, santri-santri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini berberkah dan nanti betul-betul terwujud dalam diri masing-masing anak-anak santri al-islah ini. Hayya bina nakhtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.